Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, wahai siswa-siswaku sekalian. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melihat, bagaimana cara menyelesaikan tentang sudut fase atau beda sudut fase dari gelombang transversal ya. Coba kita lihat, perhatikan soal ini. Di sini katanya perhatikan gambar di bawah ini. Ada satu setengah gelombang dengan titik-titik yang pada titik tertentu ya. Di sini ditanyakan, tentukanlah dua titik yang sefase, dua titik yang berlawanan fase, beda fase A dan F, dan beda subfase A dan F. Oke, kita lihat ya. Untuk nomor 1 terlebih dahulu. Untuk melihat persoalan ini, kita harus memahami tentang persyaratan terlebih dahulu. Syarat dua titik dikatakan sefase itu jika posisinya sama dan arahnya sama. Sekarang coba lihat di gambar, sudah saya buatkan arahnya. Ya, kalau melihat gelombang seperti ini, ingat saja kalau titik perpotongannya berada di sumber-sumber koordinatnya ada di kiri, maka gerakan itu akan berada ke kanan ya. Kayak gitu aja, simple. Sekarang coba lihat titik yang memiliki posisi yang sama. Ini banyak ya, A dan C itu sama posisinya. C dan E itu sama, A dan C pun sama, B dan F itu sama posisinya. Tapi tergantung lagi, kita harus melihat syarat yang kedua, arahnya yang sama. Coba kita lihat dulu A dan C. Posisinya boleh sama, tapi arahnya berbeda, artinya tidak bisa dikatakan bahwa A dan C itu sefase. Kita lihat lagi A dan E yang posisinya sama ya. Posisinya sama dan arahnya sama, maka A dan E itu dikatakan sefase. Kita lihat lagi B dan F, posisinya sama, arahnya pun sama, sama-sama ke bawah ya. Maka B dan F dikatakan sefase. Nah, sekarang kita lihat juga yang berlawanan fase ya. Syarat berlawanan fase ini ada 3. Pertama, posisinya wajib berbeda. Yang kedua, arahnya pun wajib berbeda. Yang ketiga, beda sudutnya wajib 180 derajat. Sebelum kita lebih lanjut, kita harus memahami dulu. Jadi gini ya, siswaku sekalian, dari A sampai C ini kan setengah gelombang. Maka kalau dihitung dalam sudut, ini nilainya 180 derajat. Tapi kalau dihitung dalam fase, maka nilainya adalah setengah ya. Dari C sampai ke E itu juga 180 derajat. Makanya dari ini sampai sini 180, dari ini sampai ke sini jadinya 360 karena dijumlahkan ya. Dari E sampai ke sini juga pun ditambah lagi jadi 180, yaitu maka menjadi 540. Kalau yang di tengah-tengah ya, ini posisi tengah-tengah. Ingat, kalau full itu 180, maka setengah dari bukit ini nilainya adalah 90. Ke setengah ke sini juga 90. Dari C ke D itu juga 90, D ke E juga 90. Jadi 90, 180, 270, 360. Jadi kayak gitu menghitungnya nanti sudutnya ya. Kita lihat dulu. Yang memiliki posisi berbeda itu banyak. A dan B posisinya beda. B dan C posisinya berbeda. C dan D itu posisinya berbeda, dan banyak lagi titik yang lain. Tapi juga harus memenuhi syarat kedua, arahnya mesti berbeda. A dan B itu posisinya beda, arahnya pun berbeda. Ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Tapi syarat ketiga dia tidak memenuhi. Kenapa? Beda sudut fase A dan B itu hanya 90 derajat, karena dia hanya seperempat gelombang. Nah, kita lihat lagi, coba kita perhatikan A dan F. Syarat pertama sudah terpenuhi, berbeda posisi, arah berbeda, tapi syarat ketiga tidak terpenuhi, beda sudutnya harus 180 derajat. Sedangkan ini beda sudutnya udah 90, 180, 270, 360, 450. Artinya beda fasenya, beda sudutnya udah 450 dong, jadi nggak masuk. B dan D kita lihat. B dan D arahnya sudah berbeda, satu ke bawah, satu ke atas. Sekarang kita lihat sudutnya ya.
Dari sini sampai sini 90, dari sini sampai sini 180. Artinya B dan D bisa dikatakan berlawanan fase. Nah, sekarang coba kita lihat D dan F. Posisinya terpenuhi, arah pun terpenuhi. Sekarang kita lihat sudutnya ya. Dari ini sampai sini 90, dari ini sampai sini juga 90. Jadi 180. Maka D dan F dikatakan berlawanan fase. Sekarang pertanyaan ketiga. Kita lihat di sini, ini dia. Bagaimana cara melihat beda fase dua titik itu ya? Sebenarnya ada dua cara. Yang pertama menggunakan rumus, cara kedua menggunakan logika. Sekarang kita coba logika dulu. B dan F. B dan F. Kita lihat saja. Berapa sih beda fasenya? Kita lihat, kita mulai menghitung. Kita tarik garis ke sini, garis. Ini sampai ke sini, 1/4. Karena cuma ada setengah bukit. 1/4. Sampai sini juga 1/4. Jadi udah setengah ya. Dari ini sampai ke sini juga 1/4. Jadi kalau dijumlahkan udah 3/4. Dari E sampai F itu juga ada 1/4. Jadi kalau ditambahkan 3/4 tadi jadinya 1. Jadi beda fase B dan F adalah 1. Nah sekarang bagaimana menggunakan rumus? Posisi akhir dikurang posisi awal ya. Dibagi dengan lambda. Posisi akhirnya nanti ada di F. Sekarang kita lihat. Dari A sampai ke F itu berapa gelombang? Jawabannya adalah 1/4 gelombang. Kenapa? Ini satu bukit, satu lembah, satu gelombang. Ditambah lagi 1/4, jadi 1/4 gelombang. Posisi awal adalah B. Jadi dari A sampai ke B itu ada 1/4 gelombang. Maka ditulis 1/4 lambda per lambda. 1/4 lambda dikurang 1/4 lambda itu adalah 1 lambda per lambda. Lambda dibagi lambda itu adalah 1. Jadi ketemukan tadi secara perhitungan logikanya dengan rumus. Nah sekarang pertanyaan ketiga itu beda sudut fase. Ayo kita coba hitung dulu dengan logika kita. B dan F. Dari ini sampai sini 90 ya. 90. Batas ini 180. Batas ini 270. Batas ini 360 derajat. Jadi secara perhitungan kita beda sudut fasenya adalah 360 derajat. Ayo kita coba perhitung gunakan rumus. Beda sudut fase B dan F itu adalah 2pi dikali dengan beda fase. 2pi beda fasenya tadi 1. 1 kali 2pi hasilnya 2pi. Ingat nilai pi itu bukan 3,14 yang ke dalam hal ini, tapi 180 derajat. Jadi 2 kali 180 itu 360. Jadi rumus dan logika tadi masuk, sama-sama menghasilkan 360. Dan sebenarnya kalau dalam kondisi ujian ya, kondisi ujian yang memerlukan perhitungan cepat, maka rumus ini kurang efisien. Jadi kalian harus bisa menggunakan logikanya. Nah, demikian penjelasan dari saya. Andai kata nanti ada yang mau ditanyakan, boleh kalian tulis di kolom komentar, ataupun kalian boleh juga langsung menghubungi saya secara japri. Dan andai kata di video ini ada kesalahan, kalian juga boleh berkomentar. Nanti akan saya perbaiki andai kata ada kesalahan ya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.